Baik, sekali lagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita bersyukur pada Tuhan. Saya kira sepanjang usia kita seperti itulah pengalaman hidup kita. Ada banyak hal yang kita alami dalam hidup ini. Tapi ada satu hal yang menjadi kerinduan setiap orang adalah hidup dalam ketenangan. Hidup tenang. Setiap orang pengen hidup tenang, hidup tentram. Karena itulah hari ini saya ingin sampaikan firman Tuhan tentang segenggam ketenangan. Wah, istilahnya apa ya? Puitis sekali ya, segenggam ketenangan. Ya, tapi ini saya nggak mengada-ngada. Saya kutip dari Alkitab, saudara. Karena memang segenggam ketenangan seolah-olah begini. Ketenangan itu bisa dalam genggaman tangan kita, tapi bisa juga lepas dari genggaman kita. Artinya ketenangan itu sebenarnya bukan tergantung pada orang lain, tapi tergantung pada kita. Jadi jangan pernah katakan saya akan tenang kalau nggak ada gangguan. Saya akan tenang kalau semuanya beres. Enggak juga, saudara. Mari kita belajar. Mari kita belajar di dalam Pengkhotbah pasal yang keempat, di dalam ayat yang keenam. Dari sana saya ambil tema khotbah hari ini. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jeripayah dan usaha menjaring angin. Saudara-saudara, banyak memang istilah-istilah yang digunakan oleh Salomo itu memerlukan perenungan untuk mengertinya. Dalam kitab Pengkhotbah khususnya dalam kitab Amsal, banyak sekali di sana kata-kata bijak, kata-kata hikmat yang disampaikan Salomo. Tapi itu bukan sekedar sebuah kata tanpa makna. Ternyata semua kata itu, semua puisi-puisi yang ditulis Salomo itu, kata-kata bijak itu merupakan hasil perenungan dari Salomo. Karena Salomo lah orang yang berkata, aku membulatkan hatiku, aku memutuskan untuk mempelajari segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari tanpa mengantuk siang dan malam. Karena itu saudara, dia katakan kepada semut pun kita bisa belajar. Kepada cicak pun kita bisa belajar. Ada terlalu banyak hal dalam hidup, dalam dunia kita, bisa kita jadikan sebagai bahan pembelajaran. Kalau kita mau. Nah, salah satu dalam pengamatan dia katakan segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jeripayah. Saudara, kadang-kadang kita bangga menjadi orang yang sibuk. Kita bangga punya banyak bisnis. Kita bangga punya banyak pekerjaan. Sampai-sampai kita bangga, aduh maaf saya sibuk. Nanti jam sekian saya di sana, jam sekian saya di sana. Nanti sarapan pagi saya di Singapura, makan siang saya di Dubai. Nggak mungkin kan? Masa Singapura ke Dubai bisa hanya jarak sekian, Kak? Artinya itu ketahuan bohongnya. Sibuknya sibuk bohongan. Tapi sebenarnya kadang-kadang kita bangga. Aduh maaf saya nggak punya kesempatan nih. Aduh. Serasa dunia ini milik dia sendiri. Dia harus kelola. Tanpa dia dunia ini mati. Tapi saudara, kadang-kadang orang mulai diperbudak oleh namanya kesibukan. Orang mulai diperbudak yang namanya jeripayah. Kalau saya nggak kerja keras, wow. Tetapi Salomo ingin mengatakan ketenangan itu jauh lebih baik daripada jerih lelah itu. Yang kita cari di hidup ini apa sebenarnya? Kita berjerih lelah untuk apa sebenarnya di hidup ini? Kalau sampai itu mengusik ketenangan kita, untuk apa? Untuk apa, saudara? Saya coba ambil dari Maslow, saudara. Banyak kita mungkin sudah pernah baca. Gampang sekali cari di Google sekarang, saudara. Teori Maslow ini tentang kebutuhan. Hierarki kebutuhan itu dia kata ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan fisik. Kebutuhan fisik ini adalah sandang, pangan, papan yang dulu kita belajar di sekolah disebut dengan kebutuhan primer. Yesus sendiri mengatakan gak usah khawatir akan apa yang kamu makan, minum, dan pakai. Karena memang kalau sebatas makan, minum, pakai itu gak susah. Makan, minum, pakai. Karena apa? Kita masih bisa kok dapat makanan yang 20.000 satu porsi. Saya kebetulan selera pasar, selera pinggiran. Jadi kadang-kadang saya dengan istri saya cari makanan yang memang makanan pinggiran. Kita makan udah 2 kenyang, satu porsi berdua hanya 18.000. Loh benar saudara, kalau saudara mau tahu ayo saya ajak. Sampai saya, berapa? Kasih 20.000 masih kembali 2.000 untuk parkir. Saya bilang waduh,
Kalau begini cepat kaya kita. Bayangkan sekali makan cuma 5.000 berdua. Tetapi saudara, persoalan kita, kebutuhan fisik kan memang iya makan. Tapi kan pengen makannya sarapan pagi di mana? Mihun bebek. Tahu mihun bebek yang mahal di Medan di mana? Nah, makan berdua, 250.000. Ya ampun. Makan siangnya kepala ikan. Di mana itu? Pondok Guri. Makan malam steak. Di mana itu? Akhirnya, waduh, seharian ini, masa sehari ini, aduh, kita cuma berdua habis 2 juta. Ya iyalah. Tapi kan bisa juga cuma 100.000. Artinya apa? Kebutuhan fisik ini pun bisa jadi gangguan bagi kita. Sandang, pangan, papan. Coba lihat tasnya itu. Mereknya apa itu? Coba lihat. Gimana saudara? Akhirnya kita nggak tenang hanya karena lihat tasnya orang. Kapan aku punya kayak gitu? Nggak tenang kita. Saudara, kita yang buat kita nggak tenang, betul nggak? Tapi karena kebutuhan, alasan kebutuhan, sama kebutuhan harus dikejar, berjeri lelah, berjeri payah. Kebutuhan berikutnya disebut kebutuhan rasa aman. Kita ingin dimanapun kita ada, kita merasa aman. Makanya orang pakai security, orang pakai pengawal, orang pakai ini hanya untuk rasa aman, tidak terganggu, tidak terancam hidupnya. Kemudian apa saudara? Ingin dikasihi. Memang kita bangga kalau orang mengasihi kita. Makanya orang tua suka nanyanya, nak sayang gak sama mama? Sayang lama, dipeluk lama, dipeluk anaknya, dikasih permen. Kan gitu kan, tambahin uang jajan. Karena bilang sayang. Makanya yang pintar sekarang belum ditanya, aku sayang mama. Anak sekarang sudah lebih pintar. Jadi saudara-saudara, kenapa? Karena dia tahu dikasihi itu kebutuhan. Disayangi itu kebutuhan. Kita akan merasa hidup kita ini, kalau ada yang mengasihi kita, kita merasa tenang bahwa kita ada yang mengasihi kita. Yang keempat saudara, apa itu? Pengen dihargai. Bukankah atas nama harga diri banyak orang bertengkar, banyak orang berkelahi, banyak orang mempertaruhkan banyak demi harga diri. Ketika harga dirinya coba dihina, ketika harga dirinya coba diusik, orang mulai bereaksi. Kenapa? Memang itu kebutuhan, ingin dihargai. Dan yang terakhir, aktualisasi diri. Nah saudara, bisa saja memang semuanya kalau dirangkum disebut aktualisasi diri. Tapi aktualisasi diri inilah saudara, orang akhirnya mengejar banyak hal. Supaya saya dikenal orang, supaya saya dihormati orang, supaya saya dihargai orang. Ini loh diri saya, aktualisasi diri. Bekerja untuk aktualisasi diri. Tapi saudara-saudara, pertanyaannya, hidup saudara tenang gak ketika memenuhi kebutuhan ini? Jangan gara-gara mengejar ini justru saudara jadi gak tenang. Padahal tujuan kita supaya hidupku tenang, maka ini akan kupenuhi. Tapi ternyata ketika saudara berjuang, saudara kehilangan ketenangan. Karena itu selalu mengatakan apa? Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah. Segenggam ketenangan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari kita belajar. Apa sih yang kita cari di hidup ini? Apa yang kita cari? Kadang-kadang saudara kita nggak siap dihina orang. Saya belajar banyak hal di hidup ini untuk tidak terganggu dengan apa kata orang. Baik orang berkata positif tentang saya atau negatif. Karena apa? Kalau saya mulai katakanlah oke, kalau saya suka, kalau orang memuji saya terima. Tapi kalau orang menghina saya nggak terima. Sama aja saudara. Begitu kita mulai mengharap pujian orang, begitu nggak dipuji, terganggu lagi kita. Lebih baik sama aja saudara. Saya pernah cerita pada saudara, tapi saya ulangi lagi. Waktu airport kita masih di Polonia. Satu ketika teman saya, seorang pengusaha dari Jakarta, telepon saya, Pak, saya punya staf ingin ke Medan, saya tugasin dia ke satu tempat. Dia belum pernah ke Medan, Pak bantulah jemput dia, antar ke satu tempat. Pak, setelah itu lepas aja di sana Pak, nanti setelahnya biar orang kantor sana yang ngurus. Oke.
Saya jemput di Polonia. Kemudian naik di mobil saya. Waktu itu mobil saya memang mobil tua, Kijang Super. Saya setirin dia, saudara. Kemudian di mobil dia katakan sama saya, kalau dengar nama besar Bapak, nggak menduga mobil Bapak cuma begini. Bayangin, saudara. Udah dijemput, bukan terima kasih, ngejek. Inilah kata orang Medan, sudah menumpang, titik lagi. Silakan isi. Kalau dengar nama besar, mungkin nggak tahu bosnya dia cerita apa tentang saya, sehingga dia mungkin harapan, ekspektasi dia, waduh saya akan dijemput ini seorang pembesar Medan, kan kira begitu. Nah ternyata pakai mobil butut. Waktu dibilang begitu, saudara, pilihan saya. Kalau saudara kira-kira pilihannya apa, saudara? Suruh dia turun. Gimana? Saudara pilihannya apa? Suruh turun ya? Atau telepon bosnya ya? Gimana stafmu ini kok kayaknya nggak ada etikanya gitu? Kalau saya enggak. Saya pikir begini, masa gara-gara begini saya terganggu? Saya bilang sama dia begini, kalau orang keren gara-gara mobilnya, tapi mobil ini keren gara-gara saya. Loh iya dong, masa kalah gitu aja. Akhirnya ketawa, mulai akrab lagi ngobrol. Hahaha, Bapak ini bisa aja. Ya bisa dong, tapi di hati agak luka juga sih. Buktinya sampai sekarang masih saya ingat. Enggak, kadang-kadang saudara, ada hal-hal yang tak terduga terjadi di dunia kita ini. Tapi kita mau terganggu itu kan pilihan kita. Hampir sama, kalau gara-gara mengejar semua kebutuhan ini, kita jadi kehilangan ketenangan untuk apa, saudara? Untuk apa? Bukankah ketenangan itu di atas segala-galanya? Bukankah ketenangan itu yang kita inginkan di hidup ini? Nah karena itu saudara, akhirnya Salomo melanjutkan, mesti dalam Pengkhotbah pasal yang keempat, ada dua kesia-siaan yang dia coba ungkap tentang masalah ketenangan tadi. Yang pertama adalah di dalam ayat yang keempat. Pengkhotbah 4 ayat yang keempat, dia katakan begini, dan aku melihat bahwa segala jeripayah dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seseorang terhadap yang lain. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Saudara, kitab Pengkhotbah ini pernah beberapa penafsir Alkitab mengatakan kayaknya ini kitab pesimis. Karena selalu diulangi kesia-siaan, upaya menjaring angin. Saudara bisa nggak menjaring angin? Jangan katakan, oh bisa pakai plastik. Pakai plastik bukan menjaring. Jaring artinya menjaring pakai jaring. Lubang-lubang. Tapi Salomo mengatakan, coba lihat ini. Segala jeripaya dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seseorang terhadap yang lain. Mungkin kita kalau baca sekilas iri hati, loh kan itu jadi motivasi. Ketika saya iri pada orang sukses, jadi motivasi bagi saya untuk maju. Tapi kata iri hati di sini adalah ada unsur kesombongan. Ingin menyombongkan diri terhadap yang lain. Jadi kalau jeripayah kita, segala kecakapan kita dalam bekerja kita gunakan hanya untuk menyombongkan diri pada yang lain, itu kesia-siaan. Karena kalau orang lain jadi perbandingan kita, berapa banyak orang di dunia ini, saudara? Kita kalahkan yang satu, kan masih ada yang lain. Kalahkan lagi masih ada yang lain. Akhirnya capek sendiri kita. Apa sih target kita? Saya di kampus mengajar salah satu mata kuliah pengembangan diri. Salah satu item di sana adalah disebut dengan motivasi berprestasi. Sering kita mengunggul prestasi kita melalui orang lain. Ketika kita bisa melewati orang kita berprestasi, saya katakan tidak. Prestasi kita bisa diukur dengan diri kita. Misalnya, hari ini capaian saya segini, kalau besok segini, saya berprestasi. Tanpa harus mengukur dengan orang lain. Setuju nggak? Sebab kalau orang lain ukuran kita, kita capek, saudara. Karena apa? Begitu kita dia juga naik. Oh, ternyata aku belum berprestasi. Naik lagi, dia naik lagi. Nah, mau gimana, saudara? Kan lebih baik kita ambil diri kita sebagai tolak ukur bagi kita. Setuju, saudara? Ya, bukan orang lain, saudara. Ukurlah dirimu berdasarkan masa lalumu.
Ketika ada peningkatan, engkau berprestasi. Jadi kalau orang lain yang kau jadikan sebagai tolak ukur, sia-sia. Sia-sia. Karena ketika kita bisa mengalahkan yang satu, mesti ada yang lain lagi. Mau seperti terus hidup kita. Saudara-saudara, ini mungkin ada berapa kali saya ditanya, boleh nggak kita hidup mewah? Saya bilang boleh, kalau memang engkau punya kemampuan hidup mewah. Jangan memaksakan diri. Boleh nggak pakai brand? Boleh, kalau engkau punya kemampuan. Asal jangan memaksakan diri. Kadang-kadang kan untuk aktualisasi diri tadi, ini jebakannya kan di situ, saudara. Jebakannya di situ, aktualisasi diri. Silakan aja. Udah pakai, karena Rasul Paulus juga mengatakan begini, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal tidak ada yang merupakan rahasia bagiku. Filipi 4, saudara, kalau mau baca. Aku tahu kekurangan, aku tahu kelimpahan. Artinya apa? Kalau lagi kurang, ya aku katakan aku kurang. Lagi limpah, ya aku nikmati. Gak perlu pura-pura miskin saat kaya, dan pura-pura kaya saat miskin. Jadi gimana saudara? Supaya nggak tahu kita miskin, ayo makan steak kita. Tahu-tahu besok nggak makan. Saudara, ya udahlah, nikmatilah hidup ini apa adanya. Kalau memang Tuhan berkati saudara, nikmatilah berkat Tuhan itu. Memang saudara, filsafat hidup orang kan beda-beda. Dulu saya pernah ditanya seorang anak muda, saudara, dia bekerja di sebuah bank. Dia bilang, Om, saya bingung, ada salah satu nasabah kami, uangnya miliaran. Jadi dia hanya datang setiap bulan hanya untuk print out rekening. Kemudian dia lihat, dia senyum. Tahu-tahu dia pulang, saya lihat naik angkot. Pulangnya naik angkot. Dia tanya saya, kok bisa gitu ya? Padahal dia bisa beli mobil loh, Om. Saya bilang, itulah kenikmatan hidup dia. Lihat saldo rekening. Gimana? Saudara, kenikmatan hidupnya lihat saldo rekening itu menikmati. Belanja, makan. Kalau saya bilang enggak, Bapak itu saldo rekening yang dilihatnya. Itulah kenikmatan hidupnya. Enggak boleh salahkan dia. Walaupun kesannya untuk diri sendiri pelit bagi orang lain. Saya pernah punya teman, saudara, inilah orang kadang-kadang ya salah satu salah dalam menikmati hidup. Teman kantor saya di Jogja, satu ketika dia masuk rumah sakit. Dia nih single. Kemudian teman saya kasih tahu, si Anu masuk rumah sakit loh 3 hari. Terus saya tanya, sakit apa? Terus dia ketawa. Loh, saya bilang, kok tanya sakit apa kok ketawa? Malu bilangnya. Saya bilang, kenapa? Kurang gizi. Hidup single punya penghasilan kurang gizi, saudara. Gimana? Nggak keren kan sakitnya kan? Itu sama diri sendiri pelit apalagi sama orang lain, saudara. Jadi kalau saudara pelit sama orang lain silahkanlah, sama diri minimal. Tapi ingat firman Allah, kasih sama manusia seperti diri sendiri. Jadi kalau engkau sayang dirimu, sayang juga orang lain. Nah, ini agak ini bonus. Tapi kembali saudara, jangan kira jernih lelah kecakapan membuat kita tenang, enggak. Inilah kesia-siaan yang disampaikan oleh Salomo. Kalau ukurannya orang lain, kalau tujuannya karena iri hati, untuk menyombongkan diri, untuk menunjukkan pada orang lain bahwa saya punya ini, saya bisa itu. Saudara-saudara, kita capek. Lebih baik lakukan untuk diri saudara. Bukan karena orang lain. Kalau untuk orang sekali lagi itu kesia-siaan. Karena tidak akan pernah saudara terpuaskan. Karena namanya orang lain itu tidak bisa dihitung. Sehingga orang katakan di atas langit masih ada langit, ya kan? Nah coba, langit yang mana saudara mau kalahkan? Diri sendiri aja dikalahkan. Itu yang pertama. Tapi yang kedua ini sebaliknya saudara. Kalau ini jari lelah, dia ini memilih berpangku tangan. Orang yang bodoh melipat tangannya dan memakan dagingnya sendiri. Ini juga sia-siaan. Oh, saya nggak mau capek.
Karena ayat di atas mengatakan, jangan berjerlah. Mau saya pangku tangan aja di rumah bangun siang. Yang penting begitu bangun ada kopi. Loh, siapa yang buat kopi? Istri. Gimana saudara? Halo? Pangku tangan. Kan berkat dari Tuhan. Bukan karena kerja keras. Jangan lupa. Kepada jemaat Tesalonika, Rasul Paulus menasihatkan, yang tidak kerja jangan kasih makan. Kadang-kadang alasan rohani, kita kan sama anak Tuhan, lihat dia lagi makan di mana, pura-pura ngobrol biar dibayarin. Enggak di sini, saya enggak cerita sini. Seandainya ada yang begitu maksud saya, ya jangan bayarin. Sekali boleh, kalau berkali-kali, oke lah, saya mau terpancing ngobrol yang lain, tapi nggak jadi. Tapi coba saudara, kadang-kadang orang bodoh melipat tangannya dan memakan dagingnya sendiri. Kalau istilah dagang, kemakan modal. Kemakan modal, nggak kerja, tapi makan. Apa mau dimakan? Artinya apa? Akhirnya dikorbankan keluarganya, dikorbankannya anak-anaknya, dikorbankannya segala-galanya. Kenapa? Dia memilih melipat tangan. Itu disebut orang yang saudara-saudara lihat. Jadi ada banyak hal yang dianggap Salomo kesalahan-kesalahan dalam hidup ini. Ada banyak orang gak sadar, merasa diri bijak, padahal sesungguhnya dia sedang melakukan kebodohan. Baca kitab Pengkhotbah saudara memang gak gampang memahaminya saudara. Saya jujur ketika baca ini saya harus baca berulang-ulang, saya harus baca referensi supaya saya bisa paham apa sih maksud Salomo. Karena ini bahasa-bahasa hikmat saudara. Bahasa-bahasa hikmat yang disimpulkan dari apa yang dia amati melalui sebuah pengamatan. Kalau istilah sekarang melalui sebuah penelitian saudara. Jadi akurat. Melipat tangan, gak mau kerja, itu juga kesia-siaan. Jangan atasnamakan Tuhan kalau saudara nggak diberkati karena saudara nggak bekerja. Saudara-saudara mengandalkan orang-orang yang mengasihi saudara, mengandalkan, jangan. Saya kadang-kadang saudara kalau saya pergi ke satu desa misalnya pelayanan dengan maaf bukan diskriminasi, tetapi saya hanya berpikir begini aja. Coba saudara lihat ya, sekali lagi orang-orang yang paling banyak mengkonsumsi rokok itu kan yang kelas di bawah. Betul nggak? Kalau menengah ke atas, ya oke lah beberapa orang. Saya tidak bermaksud misalkan mengkelaskan, tapi yang saya coba pertimbangkan secara ekonomi, saya sindir mereka begini. Penghasilan Bapak cuma 100.000, potong rokok 20.000, tinggal berapa? 80.000 saya katakan, bawa pulang ke rumah kasih istri. Suruh istri, hemat-hemat ya biar bayar listrik, sekolah anak-anak, coba bayangin. Kemudian untuk makan sehari, 3 kali makan, bapak pula makan paling banyak. Kan gitu kan, bapaknya makan paling banyak kan, karena anak masih kecil. Jadi saya bilang, tega amat ya. Uang 100.000 bisa 50.000 untuk bapak sendiri. Yang 50.000 untuk istri dan anak-anak masih suruh sisahin lagi bayar uang sekolah dan bayar listrik. Saya bilang, aduh, sampai hati sekali. Maksud saya itu hanya ingin, mari kita berhitunglah dengan hidup ini. Mari kita bijaklah dengan hidup ini. Artinya silakan engkau, tapi bekerja lebih keras supaya penghasilan lebih. Itu maksud saya. Tapi jangan saudara berpangku tangan, bermalas-malasan dengan alasan ini, dengan alasan itu. Ayo. Kerja keras boleh, tapi saudara-saudara, sekali lagi, kerja keras boleh, tapi jangan sampai mengorbankan ketenangan saudara, jangan sampai mengorbankan ketenangan keluarga saudara, jangan sampai mengorbankan orang sekitar saudara. Buatlah mereka juga tenang ketika engkau bekerja keras. Saya kira banyak hal kalau kita mau diskusi masalah ini saudara. Kadang-kadang orang kehilangan waktu untuk pulang ke rumah, alasan bekerja keras. Pergi pagi pulang malam di Jakarta umumnya saudara. Anak belum bangun, bapak udah pergi kerja. Dia pulang kerja, anak udah tidur. Gitu terus siklusnya saudara. Paling ketemunya di hari Minggu. Lama-lama anaknya panggil om sama dia.
Saya pernah punya pengalaman anak saya panggil saya om, itu sakitnya luar biasa saudara, benar. Saya nggak ketemu anak saya selama 9 minggu karena saya tugas di luar negeri. Itu anak saya waktu itu masih umur 2 tahun. Nah, anak saya, karena saya pergi luar negeri, akhirnya istri saya pulang ke rumah mertua di Jogja. Di sana berapa keponakan juga tinggal sama mertua. Nah begitu saya datang, ponakan-ponakan saya kan udah lebih usianya di atas anak saya. Semua panggil om, anak saya juga ikut, om. Waduh, sakit sekali, benar sakit lah sudah. Anak panggil om. Waduh, saya diam. Saya peluk, dia pengen nangis rasanya. Anak saya kok panggil saya om. Hati-hati sudah dipanggil om sama anak sendiri. Makanya, bapak-bapak, sibuk-sibuk. Tapi tolong, jangan jadi om bagi anak-anak. Tetaplah jadi ayah bagi anak saudara. Tapi jangan juga di rumah terus. Melipat tangan saudara. Dengan alasan, saya mengutamakan keluarga. Keluarga perlu kasih makan. Jangan suruh mertua kasih makan. Amin saudara. Jangan suruh istri yang kerja. Oke lah, buatlah hidup ini seimbang supaya semua kita tenang. Amin. Sekali lagi, segenggam ketenangan lebih berharga daripada apa? 2 genggam jerih payah. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.